Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dulurku di Bado Bayi Brado. Hari ini tepatnya Senin di awal April ya, 1 April 2024. Kita bertemu dalam acara kita Dialog dalam Studio Pasca Pemilu ya, dengan topik budaya menyikapi perbedaan dalam masyarakat. Dan sesuatu yang spesial dulur ya, walaupun bulan puasa, iya. Sudah hadir di studio Perempat RRI Palembang, Mak ini hari dua narasumber kita ya, yang luar biasa. Ada Kak Hefriadi, beliau adalah Ketua KPID Sumatera Selatan. Kemudian ada juga Kak Febri Alintani, beliau adalah budayawan Sumatera Selatan. Kita sapa dulu para narasumber kita nih ya. Halo, assalamualaikum Kak Hefriadi, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Iya, puasa, puasa semangat gitu ya. semangat ya. Cek Gaya juga. Iya. Iya, 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 iya. Kak Febri cak mana? Alhamdulillah sehat pula. Alhamdulillah sehat pula. Yang pasti Ya, memang yang paling dicari itu adalah sehat. mm, Kesehatan itu adalah sesuatu yang mahal, betul ya? benar-benar. Benar-benar. Nah, di pagi hari ini kita bertemu dalam dialog dalam studio dengan ya dialog dalam studio pasca pemilu ya, dengan tema ataupun topik kita adalah budaya menyikapi perbedaan dalam masyarakat. Mungkin sebelum ke Kak Febri sebagai budayawan Sumatera Selatan, Cik Gaya pengen bertanya dulu dengan Kak Hefriadi. Beliau adalah Ketua KPID Sumatera Selatan. Nah, Kak Hefriadi, kalau kita membicarakan, ini kita Iya, boleh bahasa Indonesia iya. dan terpleset bahasa Palembang pun nggak apa-apa katanya. Jadi kalau kita misalnya ngomongin masalah tentunya budaya menyikapi perbedaan dalam masyarakat, pemilu 2024 sudah kita lalui. Di Iya. mana kita sudah pas tanggal 14 Februari, pas di hari Valentine, itu masyarakat tentunya sudah menggunakan hak pilihnya, menentukan siapakah gerangan yang menjadi tentunya pemimpin ke depan. Nah ini kalau Kak Hefriadi dari KPID Sumatera Selatan sendiri, jingo atau melihat tentunya tentang budaya menyikapi perbedaan dalam masyarakat ini kan. Kita tahu bahwa ada semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Walaupun berbeda tetapi tetap bersatu jua. Tetapi terkadang kondisi di masyarakat sekarang ini kayaknya perbedaan itu menjadi sesuatu yang seakan-akan pecah belah nih. Ini gimana nih kalau misalnya Kak Hefriadi memasati atau tentunya melihat hal tersebut? Ya, karena apa ya? Kalau saya bicara soal kapasitas KPID begitu ya, Ya. Komisi Penyiaran kami KPID ini gugus tugas pemilu begitu ya, Mm-mm. bersama KPU, Ya. kemudian Bawaslu, Mm-mm. KPI dan Dewan Pers begitu ya. Mm-mm. Nah, pemilu tentu tidak lepas dari bagaimana peran media begitu ya. Ya. Nah, kalau kita melihat tradisi hari ini kan berubah, sudah Mm-mm. masuk ke periode ketiga ya sebetulnya begitu ya, di mana hari ini adalah munculnya media baru gitu ya. Artinya pola konsumsi masyarakat terhadap media untuk dia mendapatkan informasi begitu Mm-mm. ya, kemudian berita, kemudian pendidikan politik itu kan dari media. Nah, hari ini muncul yang namanya media baru begitu ya. Mm-mm. Nah, ini kan sudah masuk periode ketiga ya, kalau kita lihat sudah 15 tahun lah ya Ya. penggunaan media baru ini, dan bombardir di media baru ini luar biasa. Nah, Mm-mm. kita sementara di lembaga penyiaran yang legalitasnya jelas begitu ya, yang kemudian diatur jelas oleh Undang-Undang Mm-mm. 32 misalkan begitu ya. Ya. Ini sudah mensupport, mendukung untuk mengantisipasi persoalan perpecahan sebetulnya Ya. begitu ya. Mhm. Artinya kami saja di KPID Sumatera Selatan itu mendorong dan mengingatkan kepada lembaga penyiaran untuk bisa menjaga menjaga perbedaan ini. Artinya Mhm. ini bisa dinetralisir oleh lembaga penyiaran, di Ya. mana serangan media baru, media sosial hari ini dengan platform digital itu yang tanpa ada pengawasan gitu ya. Kalau Ya. kalau lembaga penyiaran kan diawasi oleh kami Kami KPI, tapi KPI. kalau media Mhm. baru platform digital ini kan tidak ada. Mhm. Kementerian Kominfo ya hanya mengatur pada persoalan kebijakan misalkan gitu ya, Mhm. mengantisipasi eh, penyebaran-penyebaran berita mungkin dari akun-akun tertentu gitu ya, tapi Mhm. tidak secara spesifik untuk bicara mengatur posisi seperti KPID begitu ya. Dan Mhm. dasar mereka adalah Undang-Undang ITE begitu ya. Ya. Nah, ini kan perubahan yang terjadi di masyarakat tentu
juga kalau saya melihat begitu ya, dengan adanya perubahan ini dan media konvensional, kemudian hari ini ada media politisi bisa dipolitisasi oleh politisi gitu ya. Artinya perbedaan ini mempunyai ruang yang yang besar untuk menarik suara begitu ya. Misalkan kalau kita bicara soal suku, kemudian agama begitu ya, ini justru dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu begitu ya, baik mau positif maupun negatif. Tapi ya ini bisa istilahnya ya, jadi ada optimalisasi untuk mendukung suara di konteks ini begitu ya, dengan perbedaan ini. Nah, media baru posisinya kan bisa memanfaatkan ini dengan leluasa. Ya. Kalau RRI tentu nggak bisa, radio swasta nggak akan berani macam-macam gitu karena ya. ada pengawasan Kita yang nyemprit gitu ya. Nah, tapi kalau media baru kan kita nggak punya. Ada polisinya gitu ya. Nah, ini kan perubahan konsumsi masyarakat terhadap media ini juga perlu kita cermati. Artinya ada tradisi baru yang yang dibuat oleh masyarakat hari ini terhadap untuk menerima informasi begitu ya. Nah, ini yang kemudian harus kita kritis. Artinya ada perbedaan meskipun sampai hari ini konflik ya tidak ada yang begitu besar begitu ya terjadi. Kalau konflik kecil-kecil karena persoalan hal-hal yang di daerah ya, saya pikir ya wajar begitu ya, karena ini adalah politik ya, ranahnya politik mau tidak mau begitu. Tapi tidak ada yang hal-hal yang besar yang sampai artinya masyarakat juga sudah mulai rasional begitu ya, untuk bicara bagaimana kemudian menjelang pemilihan, pasca pemilihan gitu ya. Ini sudah mulai ada perubahan begitu ya. Meskipun serangan media baru terus menggempur ya, edukasi ke masyarakat juga kan belum begitu maksimal begitu ya, untuk bagaimana meliterasi digital hari ini begitu ya. Saya pikir itu dulu. Baik, itu tadi dari Kak Febriadi. Sekarang kita ke Kak Febri dulu nih, Kak Febri. Kak Febri sebagai budayawan Sumatera Selatan, ini terkait dengan topik kita di hari ini adalah mengenai budaya menyikapi perbedaan dalam masyarakat. Dalam pandangan, dalam kacamata seorang budayawan terkait dengan topik kita adalah budaya menyikapi perbedaan dalam masyarakat ini seperti apa? Ya, di Sumatera Selatan ini kalau kita melihat sejarah pemilihan secara langsung, sebenarnya sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Sejak pemerintahan Marga. Pemerintahan Marga itu sudah pemilihan langsung dulu, memilih pesirah namanya. Marga itu setingkat desa, tapi wilayahnya lebih luas dari desa. Lebih luas dari desa. Nah, ketika ada undang-undang pemerintahan desa, kemudian masuk ke pemerintahan desa, dusun menjadi desa. Desa itu dulu bagian dari Marga. Nah, itu pemilihannya secara langsung malah lebih liberal lagi. Jadi berbaris panjang dulu. Siapa yang memilih pesirah barisnya panjang dan lain, dan sangat terbuka gitu ya. Nah, kalau melihat pengalaman itu sebenarnya Sumsel sudah cukup lama soal pemilihan langsung itu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Cuma ketika sekarang kan kalau kita melihat ini karena diakibatkan oleh masuknya budaya materialis gitu. Nah, budaya materialis ini yang menyebabkan ada perselisihan di antara masyarakat, antara satu pemilihan satu dengan yang lain. Jadi karena modalnya besar gitu. Baik pemilihan legislatif mau pemilihan presiden, modalnya kan besar gitu. Dan kemudian semakin banyak modal itu semakin kalau dianggap nyogok itu kecurangan, jadi dianggap semakin banyak kecurangan gitu, semakin banyak modal seorang orang, maka menimbulkan sakit, ya kan, menimbulkan sakit hati kalau tidak, atau menimbulkan kekecewaan yang besar kalau tidak terpilih. Nah, ini penyebab yang satu dengan yang lain itu menjadi konflik gitu ya. Tetapi itu bukan konflik antar suku. Bukan konflik antar agama, ya, karena konflik antar pilihan saja. Konflik antar pilihan. Nah, Sumsel itu dari dulu itu sangat majemuk.
tapi tetap zero konflik. Zero konflik. Ya, tidak ada konflik Ini antara yang kita. harus kita syukur ya. Iya. Artinya kalau mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, Sumsel sudah dewasa sekali. Belum ada sejarahnya suku itu berseteru satu antara yang lain. Katakanlah suku Kumbring dengan suku Semah misalnya, suku Musi, tidak ada. Nah, yang kalaupun ada itu perseorangan berkelahi saja gitu. Tetapi tidak, yang lain tidak ikut. Apalagi sekarang sudah bercampur baur, orang Kumbring menikah dengan orang Besma dan sebagainya. Nah, ini modal sosial yang sangat luar biasa di Sumsel. Nah, tapi kemudian politiklah yang merusak ya, atau membuat perseteruan satu sama lain itu. Nah, yang kasihan saya melihat masyarakat desa. Yeah. Desa ini ada berapa kali peristiwa pemilihan yang memecah belah menurut saya. Selain pemilihan presiden, ada pemilihan legislatif, ada pemilihan gubernur, bupati, dan terakhir kades. Nah, kades ini kalau kita melihat ini sangat menyedihkan kan di daerah pemilihan kades ini. Sampai berkelahi, apalagi sekarang dengan ada dana 1 miliar per desa misalnya, ini akan meningkat lagi ya. Kemudian jadi sangat berpengaruh sekali yang terkaitan dengan materialistis tadi ya. Periodisasi desa jadi 8 tahun itu menjadi rebutan. Jadi kue kekuasaan kepala desa itu menjadi rebutan sekali. Sehingga kita tidak jarang antara yang pemilih yang satu atau pendukung calon satu dengan yang lain itu berkelahi, kadang sampai saling tikam gitu, saling tujah juga ya. Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal pemilihan saja di Sumsel, kalau itu dijalankan sesuai koridor, tidak ada kecurangan, tidak ada campur baur materi di situ, biasa saja di Sumsel. Gitu. Oke, jadi ada kaitannya dengan materi tadi ya. Ya. Oke, baik, kita ke Kak Hapriadi lagi. Dodolor, untuk pendengar juga silakan baik kalau yang nak gabung di line telepon 0711 351656 untuk bisa bertanya langsung dengan para narasumber kita. Kita nantikan dan kita tunggu partisipasinya. Kita ke Kak Hapriadi lagi nih, Kak Hapriadi, terkait dengan topik kita hari ini adalah, nah tadi sempat disinggung tentang peran media. Ya, peran media tentunya terhadap pemilu ini, terhadap budaya menyikapi perbedaan di dalam masyarakat ini sangat penting sekali. Nah, sebenarnya peran media itu yang seperti apa yang harus dilakukan agar budaya menyikapi perbedaan dalam masyarakat itu bisa terrealisasi? Ya, kalau saya kemarin kan begini ya, misalkan hari ini itu iklan kampanye itu udah berubah gitu ya. Kami kemarin keliling-keliling ke radio-radio di daerah, itu biasanya iklan tuh bisa dapat 30-40 dari caleg. Hari ini bahkan radio ada yang tidak dapat iklan. Jadi 1-2 iklan gitu yang mereka masang gitu ya. Artinya dalam posisi untuk kita bersosialisasi mengenai profil caleg misalkan begitu ya, atau profil calon presiden atau DPD misalkan begitu, mulai dari DPR RI itu udah tidak tidak perlu lagi hari ini nampaknya untuk bersosialisasi soal siapa diri kita. Lalu kemudian saya kemarin mendorong untuk dibagi porsi partai politik untuk menyampaikan ideologi partainya. Nah, hari ini kan udah nggak muncul lagi begitu ya, orang tidak tahu lagi mana partai yang nasionalis, kemudian yang agamais begitu ya, partai yang ya mungkin yang macam-macam begitu ya, sesuai dengan visi dan misinya. Nah, harusnya itu memang diberikan ruang untuk mereka menyampaikan itu, tapi memang ya mungkin tidak ada juga dari partai politiknya misalkan begitu ya menyampaikan soal itu, hingga masyarakat hari ini memang ya berubah. Tapi memang kalau di Sumatera Selatan dari dulu apa yang disampaikan oleh Kak Febri tadi ya memang sudah kita tidak
Ya mungkin sebatas begocon lah kak ya kira-kira. Tidak sampai betujahan. Segocok-gocokan kanji kira-kira kak ya. Jadi Yang Cak sebatas Manonnya segocok-gocokan kanji. ya nyenggol-nyenggol dikit Nyenggol lah gitu dikit kan. ya. Nah, artinya kita sudah sadar soal itu gitulah. Kita Iya. sudah ini. Nah, tinggal Iya. kedewasaan politik itu sudah terbentuk kalau di masyarakat kita begitu ya. Makanya boleh dikatakan apalagi Palembang dengan jumlah mata pilih yang cukup besar misalkan itu benar-benar zero konflik dari zaman kapan begitu ya. Dia untuk pemilu nggak pernah ada persoalan yang memang apa yang sangat keras begitu ya. Oke. Nah, ya Ditahan dulu. ya. Ini kayaknya sudah ada yang nak gabung. Kita terima Oke. dulu. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Iya. ini, Mbak? Ini sama Ibu Apri. Ibu Apri di mana? Ibu Apri di Pelaju. Di Pelaju. Oke, silakan Ibu Apri pertanyaannya. Iya. Ini tadi kan mengenai perbedaan. Saya mau minta pendapat lah dari narasumber. Ini kan karena sekarang ini juga lagi panas-panasnya yang perbedaan, terutama yang perbedaan pilihan kita. Nah, kita ini sebagai manusia awam lah ya, bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang sebenarnya memang kita tidak legowo itu artinya kan. Nah, ini bagaimana supaya kita ini hidup berdamai gitu, jangan sampai ada polemik hanya karena perbedaan gitu tuh. Nah, jadi ini kalau misalnya kita ini sebagai manusia biasa saja ini apa harus yang kita sikapi untuk menghadapi perbedaan itu? Itu saja sih Pak. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih Bu Apri. Itu tadi pertanyaan dari Bu Apri yang ada di Pelaju. Oke, mungkin Kak Febri dulu untuk bisa Iya. menanggapi. Tadi disebutkan kedewasaan politik gitu ya. Iya. Jadi kita itu di Indonesia itu kita bersyukur bahwa kalau digolongkan sebagai budaya demokrasi, kita itu digolongkan dengan budaya demokrasi partisipan. Partisipan. Artinya pemilihnya cukup tinggi gitu. Orang yang datang ke TPS itu cukup tinggi. Artinya sangat antusias orang untuk memilih dan lain-lain. Nah, ini bagus gitu. Dibanding ada yang lain itu misalnya parokial, itu rendah pemilihnya. Sedangkan yang lain lagi itu kaula misalnya. Kaula itu dia cukup ngerti politik, tapi cukup rendah untuk memilih gitu ya. Memilih. Nah, karena itu kita punya istilah dulu pesta demokrasi. Pesta demokrasi. Misalnya, ya. Pesta demokrasi itu orang berduyun-duyun untuk datang ke TPS. Artinya apa? Kalau pesta artinya ya meriah-meriah saja, gitu ya. Oke. Nah, ini nilai-nilai yang ada di kita. Oke. Kemudian kita juga ada budaya politik kita, basis budaya politik kita adalah nilai-nilai kepancasilaan. Oke, ditahan dulu Kak Febri. Ini sudah ada yang ingin bergabung kembali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Gaya. Oke, ini dengan siapa nih? Dengan Pak Raihan ya? Iya. Oke, Pak Raihan silakan pertanyaannya Pak Raihan. Jadi begini ya Bung Bung Febi dan siapa satunya ya. Pak Herian. Saya pikir Hebriadi. kita tidak terlalu risau, kami di akar rumput tidak terlalu risau tentang perbedaan terjadi di tingkat elit. Ya karena kenapa memang apalagi di Sumatera Selatan ada PMO yang sampai saat ini masih melekat gitu ya. Yeah. Sudah laui, malah ngecek kepala gitu. Nah, budaya ini yang kata-kata ini sungguh luar biasa itu. Sudah sampai katakan sampai yang membalung sumsum dalam Palembang. Memang terjadi perbedaan. Lantaran apa perbedaan itu? Lantaran pemberian ya katakan sembako, dapat ini, dapat itu. Itu tidak terbagi merata-rata pada orang yang penerima. Nah di situ perbedaan. Tapi yang tidak dapat ya tidak terlalu marah gitu ya, biasa-biasa aja. Dia makan katakan bersyukur saya nggak dapat gitu ya. Nah makanya akan sampai gitu. Nah ini yang jadi bermasalah itu tingkat elit ini. Satu, tingkat elit ini ada sifatnya tidak kejujuran. Yang kedua, yang tingkat elit juga bermain untuk kepentingan di mereka sendiri. Yang ketiga, ya ada lagi ya
Kalau mereka sudah mendapat itu, seolah-olah yang diperdayakan oleh mereka itu yang bersalah gitu. Nah, ini ada tidak kejujuran di antara mereka itu sendiri. Kalau masyarakat, saya yakin masyarakat tidak akan mungkin sampai bentrokan. Yang bentrok itu ya tingkat pusat, dan yang pas membayar tukang demo. Nah, ini masalahnya di situ kan, membayar tukang demo, seolah mereka paling benar gitu kan. Nah, ini sekarang kita berani nggak kita mengatakan pada mereka, berhentilah kamu berbohong, berhentilah kamu tidak jujur gitu. Berani nggak kita mengatakan gitu dengan mereka? Jangan disalahkan masyarakatnya yang tidak budaya, apalagi sebuah Palembang. Sudahlah, ngecik kepala itu ya kan. Itulah Mbak Gaya. Oke. RRI, sampai jumpa. Baik, terima kasih Pak Raihan. Nah, mungkin langsung ditanggapi Kak Febri sambil melanjut ke yang tadi. Ya, jadi itu tadi artinya kan ini pesta demokrasi sangat meriah. Apa fungsi itu? Jadi sebenarnya pemilu itu cuma sarana. Cek Gaya, kalau uji kita permainan dan biasa itu, pecah kita main gapai itu kan pemilu, bukan tujuan, ya kan? Nah kalau sudah main ya selesai kayak gitu. Ya kalah terima kalah, menang terima kalah. Kalau nak main lagi supaya artinya sportivitas itu penting ya? Ya itu sportivitas di dalam itu nilai-nilai yang kita punya. Yang kita punya. Nah cuma nggak ngomong ke tingkat elit tadi, memang tingkat elit ini tadi mempolitisasi. Pertama kalau kita nyingok suku agama ras, dia memanfaatkan suku agama ras itu. Misalnya yang paling menonjol 2019 itu sampai hari ini juga masih mempolitisasi agama misalnya. Ketiga calon ini kan sama-sama wong Islam kalau misalnya. Tapi kemudian dipolitisasi. Kalau tidak milih yang nomor ini, bukan Islam. Milih yang nomor ini, inilah yang Islam. Itu kan mempolitisasi agama untuk kepentingan. Ini yang kadang-kadang wong kita ini ada beberapa wong ya, beberapa gelintir, ada banyak itu ya. Tidak banyak di kita ini. Kalau kita jengok di WA di mana-mana itu, Facebook apa-apa. Itu kan selalu ngomong ke terpengaruh dengan omongan-omong elit politisasi ini. Seolah-olah memperjuangkan agama gitu. Padahal ini bukan perjuangan agama. Gitu loh. Nah, karena kita tahu ada setiap calon itu udah melalui seleksi gitu. Seleksi termasuk agamanya, termasuk ideologinya. Nah, ideologi yang ditentang, ideologi terlarang misalnya komunis, tidak mungkin menjadi calon kalau dia memang komunis kan gitu kan. Tetapi selalu di framing istilahnya, di framing macam itu sehingga ada beberapa gelintir. Nah, ini yang kadang bulat-bulat ya. Ini yang masih belum dewasa. Nah, kalau dia dewasa ya sudahlah, ini pemilu ini cuma sarana, cuma media. Pesta namanya. Pesta. Cuman permainan. Kita main sepak bola gitu. Oh, seru ini supporternya ini. Ya sudah. Tapi kalau kena tahu rancak sepak bola ya sama beda dengan budak-budak umur berapa itu ya. Nah, yang belum dewasa tadi yang kedua tadi selain dipanasi memang ada duit yang metu tadi. Jadi elit yang luar ke duit tadi inilah yang manasi sebenarnya. Tukang kompornya. Nah, tukang kompor. Nah, jadi ini perubahan kalau kita jengok zaman dulu itu tidak kati persoalan itu. Jadi kalau nak jadi pemimpin dia betul-betul cakap. Cakap lahir batin ya. Berani secara fisik, mentalnya berani, galak ngurusi wong dan tidak mikirin duit. Dia udah dipilih karena dia dituakan. Jadi pesira-pesira zaman itu memang dihormati, disegani karena dia memang pemimpin struktural sekaligus juga pemimpin kultural. Kalau sekarang siapa yang banyak isi tas, itulah yang. Nah ini yang menyebabkan salah satu penyebab dari kalaupun ada terjadi konflik tapi bukan antar suku antar yang lain. Tadi antar pemilih tadi ya? Antar yang Bogoco tadi. Oke. Mungkin Kak Efriadi mungkin untuk bisa menambahkan jawaban dari tentunya pertanyaan dari Bu Apri sama Pak Raihan tadi. Di mana Bu Apri tadi menanyakan perbedaan pilihan itu, cara menyikapi perbedaan itu bagaimana nih terhadap kita masyarakat awam seperti ini, karena kita pengennya kalau pacak damai itu. Ya ini komporkatornya ini terus ini. Komporkator ini yang susah untuk bagaimana menenangkan gitu ya masyarakat. Selalu muncul ya misalkan siklus algoritma di dalam media baru begitu ya. Saya tidak menyalahkan 100% soal media baru begitu, tapi kenyataannya hari ini seperti itu karena kita tidak pernah bisa lepas dari yang namanya smartphone kita hari ini begitu ya. Dan ketika kita sudah menonton satu, maka
ya siklusnya akan seperti itu lagi begitu ya. Nonton pasangan A, pasangan B, pasangan C. Saya nonton pasangan A pasti keluar pasangan A terus begitu ya. Lalu nanti lihat lagi ada pasangan A dengan kemudian menjelek-jelekkan pasangan B misalkan. Lalu nanti muncul lagi. Ini yang kemudian membuat orang merasa tidak tenang gitu ya. Nah, makanya saya sampaikan tadi ya harusnya memang literasi digitalnya ditingkatkan begitu ya. Artinya masyarakat sudah bisa memilih mana konten-konten yang memang justru ini mengundang kita untuk berkonflik begitu ya. Nah, ini yang karena mau tidak mau ini bukan ejek-ejekan tetangga. Tetangga tuh nggak mungkin ngomong, nggak usah lah milih Kak Febri itu nggak mungkin, nggak mungkin kayak gitu, nggak usah lah milih ini karena dia ngikutin capres yang ini misalnya gitu, nggak mungkin terjadi. Saya pastikan itu kira-kira gitu kan. Tapi serangan hari ini ya tadi melalui media itu tadi, media baru menyerang secara personal kan ada di kita. Nah, kalau kita tidak bisa menyikapi itu, maka kita tidak akan selalu tenang dan selalu berpikir macam-macam. Kita dengan jari kita selalu memposting yang itu dianggap benar. Saya saja pribadi jujur tidak percaya dengan satu dokter ketika diponis misalkan Anda sakit ini begitu, saya nggak mau, saya cari referensi dokter yang lain. Sama seperti hal ini gitu loh. Ketika ada dikeluarkan berita misalkan kan dari ya mungkin platform digital lah ya, di media baru, saya akan mencari alternatif di media konvensional. Di media massa, media cetak, media online, TV, radio, saya akan mencari berita itu benar atau tidak begitu ya. Kalau dari KPID sendiri, apakah tidak bisa berperan untuk tentunya mengkanter hal tersebut terhadap media baru ini? Kami belum ke sana. Belum sampai ke sana. Memang sudah diusulkan di beberapa rapat begitu, tapi memang perjalanan cukup panjang. Kami ngurusin TV radio sudah agak pusing begitu ya. Meskipun sekarang radio TV kalau di Sumsel itu sudah nurut begitu ya, udah kita kasih WA sayang aja udah nggak berani dia tuh Kak Febri gitu ya kalau TV radio di kita gitu kan. Apalagi sampai surat-surat peringatan begitu ya. Artinya sudah sadar kalau media TV dan radio hari ini sudah sadar, meskipun di dalam situ ada framing yang disampaikan tadi, ada bingkai media, ada kepentingan-kepentingan tertentu di dalam situ, itu ya bagi saya memang harusnya media tidak seperti itu gitu. Tapi kan mencoba membentuk opini publik macam-macam itu ya dilakukan oleh media konvensional juga begitu ya. Tapi tidak bicara hoax begitu, tidak bicara kebohongan, tapi dia mengajak orang untuk berpikir, oh seperti ini loh. Ini yang keliru. Yang susahnya adalah ini yang kemudian menciptakan untuk orang ngajak berantem, ngajak begocong, ngajak ribut, itu yang jadi persoalan yang dimunculkan, padahal itu saja. Kita tidak tahu ini tahun berapa diproduksinya misalkan kontennya, kemudian tujuannya apa begitu. Nah, ini yang kemudian harusnya kita lebih semarak semua gitu ya untuk bisa meliterasi digital kepada masyarakat supaya masyarakat juga bisa melek media baru begitu ya. Oh ternyata begini. Nah, salah satunya saya pikir itu untuk juga kita istilahnya diet bermedia lah kira-kira. Kalau memang pasca pemilu kita tidak mau ada macam-macamnya dulu begitu ya. Apakah tentunya masyarakat kita itu dianggap belum siap untuk menghadapi media baru ini sehingga gempuran media baru yang luar biasa begitu kan untuk bisa dikantar oleh masyarakat umum yang ada di akar rumput? Saya beberapa kali menyampaikan di forum-forum diskusi begitu ya. Kita belum selesai dengan pemahaman memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai televisi. Misalkan contoh gitu kan, dampak dari media televisi ini luar biasa. Contoh di hiburan misalkan begitu ya, orang di kampung-kampung misalkan, di dusun-dusun hari ini susah untuk nyari cewek-cewek yang asli dusun begitu ya, yang rambutnya ini Kak Febri ke dusun ini sekarang sudah rambutnya pirang-pirang itu. Nah itu kan ini kan bagian dari impact-nya apa? Oh orang melihat artis di TV rambut pirang, kemudian dia pakai hot pen di dusun. Bayangkan hot pen di dusun itu dengan ilalang yang tinggi kan lecet paha gitu kira-kira gitu kan. Nah, kita belum selesai dengan edukasi televisi ke masyarakat untuk bisa cerdas mengkonsumsi media. Lalu kemudian hari ini muncul media baru, serangan media baru hari ini luar biasa sekali ya. Kalau saya mengatakan dalam konteks teori kritisnya ini adalah bentuk penjajahan baru begitu ya. Ya neokolonialisme gitu ya. Ini bagian dari untuk bagaimana kemudian kita tidak dijajah lagi oleh senjata tapi dijajah oleh ideologi begitu ya. Dijajah dengan doktrin-doktrin tertentu oleh media-media baru ini. Apakah media baru
negatif terus, tidak. Tidak. Yang positifnya ada juga begitu ya. Tapi persoalannya hari ini justru yang dikonsumsi masyarakat lebih banyak yang negatifnya. negatifnya. Nah itu. Jadi tidak juga media baru itu melulu kemudian jadi negatif, enggak. Tapi ada hal yang positif banyak begitu ya. Tapi persoalannya adalah masyarakat belum bisa memfilter. Kalau menurut saya begitu ya, belum bisa memfilter bagaimana kemudian konten-konten yang tersebar ini, media-media yang sudah tersebar, kemudian jari kita selalu mau membagikan itu. Nah itu yang kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Nah ini yang kemudian harus dijaga begitu ya, karena mau tidak mau ini akan mengundang konflik begitu ya. Oke, baik. Ditahan dulu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita dengarkan dulu yang Siko ini. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, dulur di mana berada? Kita masih dalam dialog dalam studio pasca pemilu dengan topik budaya menyikapi perbedaan dalam masyarakat. Masih dengan dua narasumber kita, ada Kak Hefriadi dari tentunya Ketua KPID Sumatera Selatan dan Kak Febri Alintani, budayawan Sumatera Selatan. Oke, kita balik lagi nanya dulu ke Kak Febri nih. Kak Febri, tadi Kak Febri kan sempat nyinggung bahwa kalau Sumatera Selatan ini sebenarnya CGS sudah dari sejarahnya dari dulu ketika termasuk pemilihan pesirah ya, Kak Febri, itu kan kita sudah menerapkan yang namanya pemilihan secara langsung. Nah, tetapi tidak seperti yang saat sekarang ini. Saat sekarang ini bukan berarti ibaratnya pemilihan secara langsung ini baru sekarang ini, tapi lah dari dulu kalau untuk Sumatera Selatan sendiri gitu kan. Nah, ini kan dengan adanya tentunya sesuai dengan topik kita mengenai budaya menyikapi perbedaan dalam masyarakat. Ini salah satunya kata Kak Febri tadi akibat adanya budaya materialistis tadi sempat disinggung. Nah, ini kira-kira dengan adanya budaya materialistis ini kan adanya pergeseran artinya Kak Febri. Nah, ini apa yang menyebabkan pergeseran hal tersebut nih Kak Febri? Ya, jadi budaya materialis di kita ini salah arah pembangunan juga. Arah pembangunan. Iya, dari pemerintah sebenarnya. Jadi masuk Orde Baru itu, pemerintah mulai menggaungkan misalnya membangun ekonomi pertumbuhan, gitu. Nah, sehingga dalam ekonomi pertumbuhan ini kemudian segala sesuatu harus mendukung ekonomi pertumbuhan. Nah, pemerintahan marga dibubarkan itu karena pembangunan ekonomi. Ekonomi pertumbuhan ini harus aman, stabil, ya stabil dan kemudian dia memperkuat kestabilan itu misalnya memperkuat pemerintah atau negara, tentara dan segala macam itu. Suara rakyat ditekan. Lalu mengenyampingkan pembangunan kebudayaan, gitu Cek Gaya. Jadi mengenyampingkan pembangunan kebudayaan. Nah, inilah menyebabkan budaya-budaya yang bernilai spiritual itu menjadi hilang gitu. Tadi itu pemilihan kita secara langsung itu dengan budaya spiritual yang masih kuat. Masih kuat spiritual tadi ya? Ya, jadi tadi tokoh yang dipilih itu yang dituakan. Nah, yang ada kriteria-kriterianya. Iya, yang dituakan dia nih, dia nih galak ngurusi wong, berani gitu. Kemudian kalau dia mimpin dusun kita nih pasti aman. Marga kita ini pasti aman. Tapi dah katik duit yang nak tunjukkan dengan dia cuma milih itu Berdasarkan tadi, itu. Jadi yang dipilih itu betul-betul yang cakap gitu. Artinya memang tokoh yang sudah di dalam masyarakat itu memang sudah kejingoan. Sudah kejingoan. Jadi tidak di framing. Tetapi itu mungkin dalam skop yang kecil waktu itu. Dalam skop yang besar. Jadi wong sekarang ini
tokoh yang tidak terlalu terkenal Iya. bisa menjadi terkenal karena duit. Ya kan? Dia buat pencitraan lah istilahnya itu ya. Pasang iklan di mano-mano, dia berfoto bagus-bagus misalnya. Contohnya misalnya kalau kita jenguk DPD sekarang yang terpilih itu yang cantik-cantik beh. Itu kalau kan belum tentu mampu. Iya. Nah, jadi itu saya kira-kira macam itu. Itu juga kemungkinan dalam pemimpin eksekutif. Jadi kalau pemimpin eksekutif yang terpilih itu belum tentu mampu, tapi karena dia banyak duit, dia menyogok dan lain sebagainya. Macam itu. Jadi, nah tadi karena ada yang nyogok, ya nyogok juga yang ini. Jadi kalau soal nyogok-menyogok ini, seluruhnya aku kira hampir rata-rata di legislatif itu. Nah, aku kan juga salah satu tim misalnya di caleg kemarin. Aku tahu nih Han, kami mempertahankan no money politik, uji kami kan. Tidak domain duit segala macam. Ya kalah. Kalah. Padahal udah masif kita. Kita buat kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Nah, hari ini tidak pacak lagi mah itu. Pokoknya duit. Apa istilah untuk wani piro, kan? Nah, jadi inilah yang membuat perpecahan ya. Budaya materi. Nah, kembali ke sistem politik kita. Kita itu sebenarnya kalau sekarang ini disebut liberal cek ya. Liberal sekarang. Liberal. Jadi liberal itu seluruhnya wong pacak ngomong, wong pacak. Tapi hak-hak individu itu dilindungi. Salah benar kadang-kadang memang dilindungi gitu ya. Nah, makanya muncul undang-undang, misalnya tadi ada undang-undang apa tuh? ITE dan lain-lain yang dijalankan oleh KPID ini kan. Sebenarnya untuk membatasi itu. Tapi kan sulit sekali nyetop. Kita jengok DWA itu berseliweran informasi-informasi yang disampaikan oleh tidak tepat. Dia baru 2-3 lembar sudah menguasai sikok buku. Puji dia. Ngomong awal-awalnya ya. Ini kan ngomong politik. Dia ngomong politik padahal pemilihan ini. Kakek yang muncul di anu dia si Agalo. Nah, yang ini kadang-kadang ada fitnahnya. Tadi aku sebutkan tadi, ini kalau kamu milih ini, kamu masuk surga. Kalau milih yang lain tidak masuk surga. Soalnya dia punya pintu kuncinya. Punya kunci surga, gitu kan? Nah, kalau milih yang ini kamu kaget disebut komunis, yang lain tidak. Kan pada kata itu. Yang ini kan fitnah galo-galo. Nah, jadi framing ini namanya tadi ya. Nah, inilah jadi yang ini tadi seolah-olah suci nian. Seolah-olah nabi. Malah akhir-akhir tadi aku jenguk ada si kiai yang ngomong ini apa namanya Habib Mahdi. Gitu kan macam ini. Ya Allah. Jadi itu yang membuat boleh-boleh baik kita. Seluruhnya yang misalnya kalau kita jenguk presiden, tiap presiden tiga-tiganya adalah putra Indonesia yang terbaik. Silakan pilih yang sapo baik. Coba jangan nyala ke yang lain gitu ya. Nah, jadi inilah yang membuat ini. Menghargai itu artinya penting ya Kak Febri ya. Nah, kemudian di awal kita merdeka, kita menerapkan demokrasi Pancasila. Apa demokrasi Pancasila itu? Adalah sila keempat misalnya. Perwakilan ya. Permusyawaratan dan ada musyawarah, ada perwakilan. Maka presiden tidak dipilih langsung. Karena tadi ada presiden ini kita tidak tahu. Wong di pelosok Sumatera Selatan ini tidak tahu siapa presiden itu. Siapa Jokowi kenal tidak, sana tidak ya. Nah, tapi kalau di framing itu seolah-olah kenal dia ini. Tahan bebala membela seseorang itu. Membela si A, si B itu tahan bebala. Padahal dia kenal tidak sama kita. Kalau dia jadi, kita masih inilah. Nah, jadi ada itu sebagian masyarakat kita terpancing. Sebagian kata Pak Raihan tadi ya, kendaklah jangan buyan gara-gara itu. Ya dah. Jangan buyan gara-gara itu. Kemudian pokoknya kita ni mano pacak nyari sehari-hari itu pacak nyari beras kilo jadilah. Ngurusi politik kita kenali tidak dengan. Nah, itu banyak macam itu. Nah, jadi inilah jadi dari sistem perwakilan terus masuk ke reformasi. Reformasi ini karena pada zaman Orde Baru itu sistem perwakilan itu jiwang beli kucing dalam karung. Ya, kita waktu itu memang dipolitisasi juga oleh Orde Baru. Milih siapa baik masih tetap itu yang menang dulu, ya kan? Milih abang, milih hijau
masih kuning itulah menang dulu, kan? Pada waktu itu. Iya. Nah karena itu di masa reformasi orang ngomong, oh ini tidak cocok macam itu. Iya. Kalau nak gubernur dia pilih langsung nak. Jadi ini liberal ini. Nah di masa liberal macam ini, ya itu tadi resikonya. Nah apalagi legislatif dengan sistem terbuka. Kalau dulu tertutup namanya kan. Nah kalau tertutup proporsional kalau dulu. Nah kalau proporsional yang nentukan legislatif itu partai. Tapi tadi, wong nggak percaya sama partai ini. Kalau partai ini kaget, jangan-jangan bukan yang kendak kita yang dipilih, kendak partai baik yang wong yang ya ada cocok lah, ada sesuai lah ya. Makanya milih langsung. Ini jadi terbuka. Nah ketika milih terbuka, siapapun nak nyalon tadi harus metu ke duit banyak. Miliaran itu kalau nak milih, mungkin katanya sekitar 3-4 miliar lah kalau nak jadi caleg di kota. Kalau nak di provinsi lebih dari itu. Di Perak di pajak puluhan miliar. Nah, itu kan luar biasa. Inilah sebenarnya. Jadi budaya ini akhirnya dari pemerintah yang salah arah membangun ekonomi baik, tidak diimbangi dengan membangun kebudayaan. Kemudian sementara kita sudah liberal, nah ini yang merebak dan ditambah dengan digitalisasi. Atau budaya-budaya asing yang masuk atau budaya-budaya negatif yang dibuat oleh para elit untuk kepentingan pribadi dia mempengaruhi masyarakat. Oke, kita ke Kak Priyadi lagi nih, terkait dengan tentunya karena ini sangkut pautnya Kak Priyadi ini sebagai Ketua KPID Sumatera Selatan nih. Kita pengen tahu nih Kak Priyadi terkait dengan tentunya media baru, terhadap media baru. Realisasi Undang-Undang ITE itu terhadap media baru itu seperti apa? Ya, Kalau media baru ini kan lebih ke personal begitu ya. Personal, Ya, jadi saya bisa melaporkan misalkan Cek Gaya ini cantik nian begitu ya. Lagi kata orang fitnah putih. Nah, Cek Gaya merasa itu fitnah oleh saya misalkan. Wah, Adi ini memfitnah saya. Itu bisa dilaporkan. Saya buat status misalnya tentang Cek Gaya. Itu kan bisa dilaporkan melalui Undang-Undang ITE bisa dipidanakan begitu. Artinya secara personal saya bisa mempidanakan itu begitu ya. Misalkan ya ada video-video capres yang misalkan macam-macam. Makanya kan banyak laporan-laporan mengenai kampanye-kampanye yang ada di media baru ini. Nah, ini yang kemudian harus kita sikapi. Kalau sebetulnya kalau tidak banyak ditonton kira-kira wong juga udah akan buat lagi gitu kan kira-kira. Karena ini ditonton banyak. Karena sampai FYP mungkin ya. Nah, itu karena ya sama kayak di TV ya, pola konsumsi terhadap TV misalkan. Berita-berita kriminal itu tinggi ratingnya. Kriminal. Oke. Artinya apa? Masyarakat di kita ini senang dengan kekerasan. Apalagi kalau ada polisi lagi ngejar-ngejar, kameramennya melok ngejar-ngejar penjahat gitu kan, sirun dan di film-film. Ini kan banyak yang nonton siang-siang, makanya hampir semua stasiun TV pasti ada berita kriminal. Dulu kan diinisiasi oleh salah satu stasiun TV kan, lalu muncul ke yang lain. Karena apa? Ya karena ada nilai jual. Gitu ya, masyarakat galak nonton, kemudian pengiklan masuk kan kira-kira. Akhirnya mereka bikin juga. Nah, hal-hal semacam ini kan, oh ternyata kita ini senang kekerasan, kita sudah ada dasar. Nah, sekarang muncul lagi. Kita bisa sangat dengan mudah sekali gitu ya melihat video-video kekerasan misalkan demonstrasi. Kalau di TV kan nggak mungkin ditayangkan itu, pasti di blur. Kalau misalkan ada sehari ini kan nggak, kecelakaan misalkan orang sibuk manmin dulu misalkan begitu ya, min nah, uang lah bocor kepala lah, ini bukan ditolongin. Nah ini kan perubahan yang terjadi. Mereka bicara apa? Ini industri sebetulnya yang bermain begitu ya. Kita tidak tahu tren besarnya media memang untuk menghimpun ini begitu ya. Kenapa? Karena ya kan ada kompensasi. Ada kompensasi, penontonnya banyak, viewersnya banyak, ada kompensasi dari platform tertentu begitu ya untuk membayar kita. Nah, ini yang dikejar orang, tapi orang tidak akan bicara soal sisi moralitasnya, tidak akan dampaknya. Sama seperti di kita misalkan ditonton. Kemarin ada di stasiun TV kita ada bicara mato kau misalkan. Nah, bagaimana Cek Gaya misalkan anak kita misalkan atau ponakan kita atau adik kita ngomong mato kau dengan kita. Nah, kira-kira kalau di Jawa tuh matamu misalnya. Ini kan dengan gamblang. Maka saya sampaikan jangan dikeluarkan lagi ini. Ganti dengan materi yang lain karena bahasa-bahasa ini meskipun ini bahasa kita sehari-hari misalkan pergaulan tapi kasar gitu ya. Ini kan untuk inilah hal-hal semacam itu yang kemudian misalkan contoh kecil kita sampai sedetil itu kita bicara untuk mengantisipasi. Nah, hari ini media baru kan tidak bicara itu, tidak bicara dampak. Ya kan pornografi itu sudah berseliweran luar biasa sekali.
gitu ya. Saya mencari betul gitu ya. Oh ternyata algoritmanya kan keluar kan, muncul lagi. Luar biasa betul soal itu. Lalu kemudian soal kekerasan, bagaimana eksploitasi anak. Sementara di TV, di radio kita wawancara perceraian orang tua aja nggak boleh di bawah umur. Jelas itu di P3 SPS pedoman perilaku penyiaran tidak boleh begitu ya. Nah, ini diwawancara kadang atau bahkan ya pelaku-pelaku atau korban kekerasan anak-anak juga dengan gamblang ditayangkan misalkan. Ini yang kemudian harus betul-betul kita sikapi, dan ini apa namanya? Ya akan merajalela. Nah, dengan konteks itu saja kita sudah luar biasa gelimpungan, apalagi persoalan politik yang kemudian ini dimanfaatkan, dipolitisasi oleh politisi begitu ya, untuk kemudian kepentingan politik yang meraup suara dan macam-macam. Nah, ini yang kemudian harus kita nggak tahu, mungkin saya misalkan sebagai caleg tidak merasa membuat itu, tapi ada lawan politik yang membuat, kita nggak tahu kan situasi politik, tapi mengatasnamakan saya misalnya gitu kan. Tapi memang bisa dilacak. Polda itu sekarang udah canggih, teknologi udah canggih, makanya ketangkep orang-orang yang bikin status walaupun akunnya sudah ditutup, udah canggih alat-alatnya gitu kan. Nah, artinya keseriusan negara juga untuk ngurusin itu sebenarnya ada, cuman memang belum ada lembaga yang mengawasi persoalan itu, dan ini harus kita dorong begitu ya, supaya memang ada batasan-batasan gitu ya, ada batasan-batasan yang dilakukan misalkan melalui Kementerian Kominfo untuk bisa kita menutup atau membatasi apa namanya konten-konten yang memang dalam tanda kutip justru merusak kita begitu ya. Ya kalau manfaat untuk bagaimana membuat pempek dengan iwak teri misalkan, nah itu kan positif ya. Tapi kan ini yang lainnya kan banyak yang macam-macamnya gitulah, yang kemudian orang ya ditonton sama orang begitu ya. Itu kan, dan hari ini nggak laku lagi juga berita-berita yang tidak bersifat straight news. Berita-berita yang panjang misalkan nggak mau orang baca, nggak mau orang nonton. Orang cari Kenapa? yang simple ya. Orang cari yang simple karena sudah terpola hari ini kan, polanya berubah sudah konsumsi masyarakat kita terhadap media gitu. Nah, terkait dengan tentunya media tadi, di mana KPID sendiri itu yang memiliki tugas untuk mengkanter begitu ya, khususnya untuk televisi dan juga radio. Sementara kalau untuk sosial media yang baru seperti saat sekarang ini kan katanya belum ada yang mengkanter begitu ya, belum ada yang mengkanter. Sehingga kalau tadi sempat disinggung nih oleh Kak Efriadi mengenai masyarakat umum sekarang sudah bisa jadi reporter sendiri gitu ya, min gitu ya. Ini sedikit membuat di sosial media begitu seakan-akan ada berita yang ya kalau menurut aturannya kan kalau berita itu kita harus memang benar-benar ini di mana lokasinya atau seperti apa. Nah, ini apakah sesuatu yang membanggakan, apakah sesuatu pergeseran, gimana nih Kak Efriadi menilai hal tersebut? Kalau secara teori jurnalis kan sebetulnya ada citizen jurnalis gitu, jurnalisme warga begitu ya. Bagaimana keterlibatan masyarakat untuk memberikan informasi begitu, tapi tetap melalui media-media yang sudah memang ya misalkan radio, kemudian media cetak begitu ya. Bisa melaporkan itu gitu, nggak masalah. Nah, hari ini kan persoalannya nanti kan diseleksi sama redaktur begitu ya, di redaksi, kemudian ini layak atau tidak untuk ditayangkan begitu kan itu. Nah, kalau manmin kan enggak, mereka tidak punya dasar jurnalistik kita yang makanya saya bilang teman-teman wartawan tuh nangis dengan min itu. Kenapa mereka harus melalui UKW, uji kompetensi wartawan? Mereka nggak tahu bagaimana dimarahin oleh pimpinan redaksi atau wartawan senior atau pimpinan redakturnya misalkan di sana dimarahin, beritamu salah ini segala macam gitu. Mereka nggak paham soal proses menjadi jurnalis seperti apa begitu ya. Hanya ya dengan pengalaman seperti itu gitu ya. Nah, misalkan live di TPS. Kalau memang benar bisa memberitakan kan lebih nyaman. Ini tuh di TPS kayaknya ada intervensi dari petugas di ini kan, live dia misalkan. Ini kan ngundang konflik kan. Betul. Kita nggak tahu, jadi belum ada kebenarannya, belum ada kejelasannya. Pihak kepolisian juga belum berbicara, tapi sudah mengarah-ngarah. Sama kayak dulu bom Bali Nurdin M Top itu ditembak kan. Salah satu stasiun TV swasta sudah menyatakan itu, padahal pihak kepolisian belum menyatakan itu Nurdin M Top yang ditembak gitu kan. Itu kena semprit juga TV swastanya.
Karena kan yang bisa mengeluarkan itu adalah kepolisian, bukan reporter. Reporter itu kan dapat data, baru kemudian diinformasikan. Nah, gitu. Nah, hari ini kan banyak orang akhirnya seperti kepolisian gitu ya, menjadikan tersangkal gitu kan. Itu tuh min. Nah, lihat kecurangan, dia dibantui nyoblos di dalam. Padahal kita nggak tahu kan, apakah memang cuman ngasih tangan sini aja begitu ya, kita nggak tahu. Tapi ini kan wah luar biasa kalau misalkan semua seperti ini live di di akun-akun media sosial misalkan. Nah, ini kan repot. Nah, ini yang kemudian harus kita antisipasi begitu ya, dengan salah satunya literasi media. Dan memang radio-radio konvensional, TV-TV media-media konvensional harusnya bisa juga menyampaikan hal semacam ini supaya masyarakat oh iya ya gitu. Jadi paling tidak sadar sedikit begitu ya, dengan ternyata kita tidak baik men-share ini begitu ya. Ternyata seperti ini dampaknya. Kita bayangkan dampaknya ke anak-anak. Ya, pornografi kita bisa menjelaskan ke anak-anak SD misalkan. Itu lagi ngapain Om, lagi ngapain Pak misalkan. Bisa menjelaskan, nggak bisa kita. Makanya di TV ada pembatasan, kalau di TV radio ada pembatasan, ada spesifikasi program. Oh, ini boleh ditayangkan jam sekian, oh ini boleh ditayang, dan ini misalkan harus didampingi oleh orang tua, ada bimbingan orang tua, ada misalkan 17 plus itu bukan film porno, tapi ini film yang harus ditonton usia yang 17 tahun ke atas misalnya, gitu-gitu kan. Jelas kalau kita di TV dan radio nggak bisa itu dilanggar. Kenapa? Karena memang sudah ada risetnya, keluar aturan ini kan bukan serta-merta karena persoalan sentimen, tapi tidak. Tapi memang diukur secara psikologis, kemudian jam tayang ini orang berkumpul, makanya ada istilah jam prime time-nya jam 7 malam misalkan. Dan itu bagi industri untuk meraup iklan begitu, itu terserah, tapi paling tidak ini diatur untuk apa? Ya supaya memang masyarakat juga paham ketika sedang mengkonsumsi media, umur-umur yang anak kecil, kemudian dia bisa menjelaskan. Jadi artinya dengan perbincangan kita ini kita harapkan tentunya masyarakat bisa tercerdaskan nih. Ya, jadi artinya dengan sosial media jangan sembarangan gitu ya untuk kasih laporan yang memang belum valid begitu ya. Apalagi ini November mau pilkada kan, gitu ya. Ini jadi raso iwak kitonian kira-kira. Kalau pilpres taruhlah kan nasional misalnya. Nah, ini kan kepala daerah kitonian. Ibarat tuh RT lah kira-kira mulai tingkatan paling kecil ya kan. Ini kan wali kota, bupati, gubernur. Nih. Baik, ini Kak Febri dan juga Kak Hefriadi, kita ini sudah hampir ada di penghujung kebersamaan Teraso obrolan kita di kesempatan pagi hari ini dalam dialog dalam studio pasca pemilu dengan topik budaya menyikapi perbedaan dalam masyarakat. Mungkin sebagai closing statement, apa yang mungkin menjadi pesan dari Kak Febri ini dari budayawan Sumatera Selatan mengenai budaya menyikapi perbedaan dalam masyarakat ini? Silakan Kak Febri. Iya, budaya menyikapi. Iya, budaya menyikapi perbedaan dalam masyarakat. Mungkin sebagai closing statementnya apa yang menjadi pesan? Atau bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan gitu ya? Ya, pertama kita jengok bahwa pemilu ini cuma sarana. Ya, bukan tujuan. Yang kedua ini gawe dunia ini. Bukan jangan nak dijadikan seolah-olah masuk surga pun aku. Karena itu yang ketiga yang kita pilih, apalagi pilpres itu jauh sana di Jakarta itu, siapapun presidennya kita masih inilah ya. Jadi tidak usah nak terlalu fanatik ya. Iya, terlalu melok emosi kita. Ya kalau pilihan kita kalah ya sudah. Kalah. Siapapun presidennya, presiden kita juga. Kalau misalnya kita berdoa baik, kalau kemarin dapat bansos, ini dapat bansos juga. Jangan sampai bansos dihilangkan misalnya. Kalau dulu ada anak sekolah, kita nak nyola ke anak dekat itu, kalau pacak beasiswa ada juga kan itu siapapun presidennya tetap itu. Karena kalau kita juga ini programnya kan bagus-bagus galau, tetap yang hal-hal yang sosial, jadi bagi masyarakat tidak mampu. Nah karena itu tidak usah nak terlalu anyut, anyut dalam arus emosi. Sedih nian pecahnya. Pacak tahlilan kalau anu dak nomor kan main itu gitu kan. Nah, aku tahun berapa itu? Aku di tebing tinggi waktu itu. Waktu si Prabowo kalah ya. Wah, jadi aku ngomong ngapa pecak sedih kalau Prabowo memang ada sanak kamu bukan. Oh, kakak ini wong Jokowi ya.
Bukan mah itu jago. Jangan terlalu melok arus, jangan pecah marah sama aku itu kalau kan lampau vokal. Nah, jadi itu artinya biasa baik. Biasa baik bahwa ini gawe dunia baik. Gawe dunia. Sudah ini sudah. Kayak 5 tahun lagi berubah lagi. Pilihan kita juga berubah lagi. Oke. Itu baik ya. Baik. Oke, silakan Kak Priyadi mungkin. Ya, Sebagai closing statementnya pesan kepada masyarakat ini seperti apa? Ya kalau saya karena tadi ya posisi di KPID tetap posisi sebagai regulator body media, mau tidak mau untuk mendapatkan informasi referensi yang kuat, pilihlah media yang media massa ya. Media massa itu untuk rujukan informasi, TV, radio, kemudian media online, kemudian media cetak. Itu yang menjadi jelas kenapa soal dari sisi legalitas, kemudian informasinya faktanya ada di dalam situ begitu ya, akurat begitu ya. Jadi itu yang harus kita konsumsi hari ini. Hiburannya mungkin bisa ke media baru, tapi prioritas utama adalah media massa. Ya. Jadi media baru hanya khusus untuk hiburan semata. Ya, untuk hiburan kita nikmati, tetap untuk mencerdaskan kita, pengetahuan wawasan kita, konsumsilah media massa. Media massa. Ya, Oke. sekali lagi. Mungkin aku yakin ini ada yang tidak teguran nih karena pilihan caleg salah ini salah ya. Masyarakat kita mah itu kan. Adik-beradik pemusuhan. Adik-beradik pemusuhan. Ya sudahlah, terlagi lebaran juga. Maaflah. Maaflah. Habis kalah itu. Yang Itu menang cerita bukan yang lewat, ya? Iya, yang menang bukan sanak kita, bukan kawan kita tidak kenal, macam inilah. Jadi maaf apa bela kayak gitu. Maaf-maafan. Salah pilih yang kalah terima kalah. Terima kalah. Oke. Kalau kayak ngenjuk THR. Tunjangan hari Rebu ya. Oke, terima kasih Kak Febri dan juga Kak Priyadi yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang di suasana pagi menjelang siang hari ini dalam dialog dalam studio pasca pemilu budaya menyikapi perbedaan dalam masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Semoga dengan perbincangan kita ini kita harapkan masyarakat terliterasi ya. Sehingga ketika ke depan kaget katanya di bulan November ini bakal jadi iwaknya kita nian ya. Ini masyarakat sudah benar-benar terliterasi. Jadi tidak sembarangan untuk memberikan informasi-informasi yang akhirnya bersifat hoax gitu ya. Oke, kalau pepatah bijak ngata tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini dengan bubur somsom dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pergi ke sungai, bersih ke kuah. Pergi belanja ke pasar.